konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden sudah mulai ada tanda-tandanya, dan mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian. Sempat viral itu kemarin katanya udah diramalkan sebelumnya sama Pak. Alah, dia mah ngeramal gua aja salah mulu. Gua paling benci tuh sama ramalan-ramalan kayak gitu ya. Maksudnya dia pasti lagi besar kepala nih yang ngeramal, dibilang katanya wah pas nih ramalannya nih si mbak-mbak itu kan. Kata gue itu kebetulan aja sih, soalnya gue pernah ketemu langsung sama dia, gue maki kok dia pernah. Karena dia ngomongnya selalu ngasal gitu kan. Minta maaf sama gue di sensi waktu itu. Tiba-tiba dia ngomong lagi tentang gue gitu kan. Kalau kata gue bukan karena gara ramalan dia, memang sekarang alamnya memang lagi begini. Terus yang bikin saya kecewa kemarin adalah ketika saya baca bahwa ada peramal gitu. Nggak tahu lah gue ngomong apa ini. Ada peramal yang katanya meramalkan bahwa ada satu pesawat warnanya begini akan jatuh. Tiba-tiba peramalnya heboh di mana-mana, trending di YouTube. That's stupid. Janganlah orang-orang kayak begitu, jangan di... Saya mendingan nontonin orang alay nari-nari di Bigo atau di TikTok atau di mana gitu yang masih menghibur gitu. Dibandingkan ada seorang aku peramal gitu ya, terus meramalkan sesuatu. Yang diramalin kan banyak. Teorinya kan tong sampah. Kalau saya ngasih 100 masalah ya, masa satu nggak kejadian. Pesawat jatuh ya pasti akan jatuh lagi pesawat nanti. Ada artis ditangkap ya, memang pasti ada artis ditangkap. Itu bukan ramalan gitu, itu nyari duit gitu. Mikirlah teman-teman gitu. Apalagi saya baca beritanya terakhir tentang ramalan itu, katanya wah nanti tahun 2021 akan ada kerusuhan, Pak Jokowi nanti bisa digantikan. Ada loh ramalan seperti itu diramalkan juga sama beliau. Itu nggak boleh itu tuh, membaca itu orang-orang bisa, yang tadinya nggak ada bisa jadi ada karena kepikiran sama orang-orang gitu. Terus goblok gitu, goblok aja udah. Dan peramal lebih dikatakan ahli nujum. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah membedakan keduanya. Tetapi secara hukum sama saja. Kita diharamkan mendatangi dengan cara bertanya kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, siapapun dia, laki-laki dan perempuan, berkedok apapun dia, beralasan agama apapun dia, walaupun muslim, tetap hukumnya haram. Tidak boleh sama sekali kita datang kepada mereka. Kenapa? Karena seluruh dukun, seluruh nujum pasti berinteraksi dengan jin. Dan berinteraksi sama jin, apalagi minta tolong sama mereka, hukumnya haram, tidak dibolehkan. Dalam surah Al-Hujurat, surah Hujurat ini sebenarnya menjelaskan tentang masalah sangka. Semua ilmu nujum, ilmu ramalan, ilmu dukun, semuanya sangka. Semuanya prasangka. Mereka bertanya juga kepada kita. Mereka juga berusaha mengatakan baik, serahkan kepada saya ini, serahkan kepada saya itu syaratnya. Kemudian mereka suruh kembali nanti. Kenapa disuruh kembali? Mereka juga bersangka, cari tahu. Lalu untuk apa kita minta tolong sama mereka teman-teman sekalian? Allah mengatakan, di sini Imam Az-Zahabi maksudnya mau datangkan semua ilmu dukun, ilmu ramalan, penyamun, penyihir, semuanya sama, isinya prasangka. Dan Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsm. Prasangka-prasangka itu akan membawa pada perbuatan dosa. Ini ramalan berbahaya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ramalannya dibatalkan. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya adalah Allah yang luar biasa akan menjaga bangsa ini. Karena bicara tentang presiden, maka buat saya adalah kehormatan bangsa. Dan untuk itu, kita orang Kristen dipanggil untuk mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dan saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Presiden, berdoa buat Indonesia. Sehingga ramalanmu itu adalah ramalan yang kosong,
Ramalanmu itu adalah ramalan yang tidak terbukti. Ramalanmu itu tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan sebagai hamba Tuhan, saya akan menantang saudara untuk membuktikan ramalan mana yang betul. Apakah ramalanmu ataukah doa orang-orang benar, doa orang-orang beriman, apapun agama mereka. Kita akan berdoa bersama. Dan saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa Indonesia tetap akan aman. Bapak Presiden Jokowi tetap akan terlindungi oleh Tuhan. Tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan, penjarahan-penjarahan seperti yang kau ucapkan itu. Di dalam nama Yesus dibatalkan. Rancangan-rancangan iblis itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami berjanji, para hamba-hamba Tuhan, untuk mendoakan negara ini. Karena itulah janji firman Tuhan. Karena di dalam iman Kristen, ramalan adalah sesuatu yang bohong. Ramalan adalah sesuatu yang dipakai oleh setan. Ramalan adalah sesuatu yang cara kerja iblis untuk mendatangkan kekacauan. Karena memang berbicara tentang pemimpin, teman-teman sekalian, kalau salah, seperti misalnya hadis Nabi SAW, man ahana amirahu ahanahu Allah. Hadis sahih itu. Siapa yang menghina pemimpinnya, maka Allah akan menghinanya. Lalu untuk apa kita menghina ini? Saya sudah jelaskan yang lalu, fisiknya ke penampilannya ke pakaian, omongannya ke segala macam. Tidak usah dicampuri. Kecuali sekali lagi nasihat kita sampai. Para jamaah, dapat pahala nggak kalau kita menjelekkan pemimpin kita? Kalau dapat pahala kita celah, nggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu, kau dapat pahala nggak? Dapat. Masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kau celah pemimpinmu berubah nggak? Nggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa nggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu?